Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Putri Amelia dari kelas 6C dengan NIM 084. Di sini saya akan mempresentasikan cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, zat atau campuran suar reaktif, cairan piroforik, dan zat atau campuran suap panas. Fokusnya itu yang tadi, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, zat atau campuran suar reaktif, cairan piroforik, dan juga zat atau campuran suap panas. Yang pertama itu ada cairan mudah menyala. Menurut NFPA, cairan mudah menyala itu cairan yang titik nyalanya tidak melebihi 100 derajat Fahrenheit atau 37,8 derajat Celcius. Itu saat diuji dengan metode uji cawan tertutup. Menurut GHS 2019, flammable liquid atau cairan mudah terbakar adalah cairan yang memiliki titik nyala tidak lebih dari 93 derajat Celcius. Menurut standar laboratorium OSHA, dia itu mendefinisikan cairan mudah terbakar sebagai cairan apapun yang memiliki titik nyala di bawah 100 derajat Fahrenheit atau 37,8 derajat Celcius, kecuali campuran apapun yang memiliki komponen dengan titik nyala 100 derajat Fahrenheit atau 37,8 derajat Celcius atau lebih tinggi, yang totalnya mencapai 99% atau lebih dari total volume campuran. Titik nyala tadi itu adalah suhu terendah di mana uap suatu bahan menyala jika diberi sumber penyalaan. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi. Di sini ada klasifikasi menurut NFPA 30. Dia itu mengklasifikasikan 6 kelas. Yang kelas 1A itu adalah cairan apapun yang memiliki titik nyala dalam wadah tertutup di bawah 73 derajat Fahrenheit atau 23 derajat Celcius. Terus titik didihnya juga di bawah 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Contohnya itu ada diethyl ether, pentana, ligroin, heptan, dan petroleum ether. Selanjutnya ada kelas 1B, yaitu cairan apapun yang memiliki titik nyala dalam wadah tertutup di bawah 73 derajat Fahrenheit atau 23 derajat Celcius dan titik didihnya itu di atas 100 derajat Fahrenheit atau 30 derajat Celcius. Contohnya itu ada aseton, benzena, sikloheksana, alkohol, isopropil, metil etil keton, toluena, dan juga etanol. Kalau kelas 1C, dia itu cairan yang memiliki titik nyala pada wadah tertutup sebesar 73 derajat Fahrenheit atau 23 derajat Celcius atau lebih dan di bawah 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Contohnya itu silena, nafta, dan juga minaktusam. Selanjutnya itu ada kelas kedua, di mana kelas kedua itu cairan apapun yang memiliki titik nyala wadah tertutup pada atau di atas 100 derajat Fahrenheit atau 30 derajat Celcius dan di bawah 140 derajat Fahrenheit atau 60 derajat Celcius. Contohnya itu ada minyak kamper, solar, tarpinus, pelarut, stodrat. Nah, selanjutnya itu ada cairan mudah terbakar dari kelas 3A. Itu adalah cairan apapun yang memiliki titik nyala wadah tertutup pada atau di atas 140 derajat Fahrenheit atau 60 derajat Celcius dan di bawah 200 derajat Fahrenheit atau 93 derajat Celcius. Contohnya itu ada anilin, benzaldehida, butil selosol, nitrobenzen, minyak pinus, dan juga formaldehida. Cairan mudah terbakar selanjutnya yaitu kelas 3B. Dia itu adalah cairan yang memiliki titik nyala wadah tertutup pada atas 200 derajat Fahrenheit atau 93 derajat Celcius. Contohnya itu minyak hewani, etilen glikol, gliserin, pelumasan, pendinginan, minyak transformator, triethanolamin, benzil alkohol, fluida hidrolik, dan juga minyak sayur. Nah, OSHA itu membagi 4 kategori dalam cairan mudah menyala, yaitu kategori 1 itu adalah cairan yang memiliki titik nyala dalam wadah tertutup pada
di bawah 73,4 derajat Fahrenheit atau setara dengan 23 derajat Celcius. Terus titik didihnya itu di bawah 95 derajat Fahrenheit atau 35 derajat Celcius. Contohnya itu ada di etil ether, pentana, ligroin, heptan, sama petroleum ether. Yang kedua atau kategori kedua itu adalah cairan apapun yang memiliki titik nyala dalam wadah tertutup di bawah 73,4 derajat Fahrenheit atau setara dengan 23 derajat Celcius. Titik didihnya itu di atas 95 derajat Fahrenheit atau 35 derajat Celcius. Contohnya itu ada aseton, benzena, sikloheksan, alkohol isopropil, metil etilen ketol, toluena, sama etanol. Yang ketiga itu ada kategori 3, yaitu cairan yang memiliki titik nyala wadah tertutup pada atau di atas 73,4 derajat 73, derajat Fahrenheit atau setara dengan 23 derajat Celcius, dan juga di bawah 140 derajat Fahrenheit yaitu 60 derajat Celcius. Contohnya itu ada silena, nafta, minyak tusam, minyak kamper, solar, tarpinus, dan juga pelarut stodrat. Di kategori keempat itu adalah cairan yang memiliki titik nyala wadah tertutup pada atau di atas 140 derajat Fahrenheit atau setara dengan 60 derajat Celcius, dan juga di bawah 200 derajat Fahrenheit atau setara dengan 93 derajat Celcius. Contohnya itu ada anilin, minyak hewani, benzaldehid, benzil alkohol, butil selosov, etilen glikol, formaldehida, gliserin, cairan hidrolik, pelumas, pendingin, minyak transformator, nitrobenzen, minyak pinus, triethanolamin, dan minyak sayur. Selanjutnya itu ada padatan mudah menyala. Menurut GHS, padatan yang mudah menyala itu padatan yang mudah terbakar atau dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap kebakaran melalui gesekan. Kalau menurut OSHA, dia itu mendefinisikan zat padat mudah terbakar itu sebagai zat padat selain bahan peledak yang dapat menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan air, perubahan kimia spontan, atau panas yang tertahan dari proses produksi atau pemrosesan dengan mudah terbakar, dan ketika terbakar dengan sangat kuat dan terus-menerus sehingga menimbulkan bahaya serius. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dari padatan yang mudah terbakar. Itu diklasifikasikan menurut bahaya DOT itu sebagai kelas berbahaya keempat. Dari keempat itu dibagi lagi menjadi 3. Ada kelas 1-nya itu padatan mudah terbakar. Nah, padatan mudah terbakar itu dia itu dapat menyebabkan kebakaran melalui gesekan atau pemaparan nyala api. Itu ada serbuk magnesium, belerang, nitroselulosa, dan juga serbuk logam. Selanjutnya itu ada kelas 2, yaitu padatan yang dapat menyala dengan sendirinya tanpa kontak langsung dengan sumber api pada suhu normal. Jadi itu karena reaktivitasnya yang tinggi, dia tuh bisa otomatis membakar diri atau melalui pemanasan diri sendiri. Contohnya itu ada fosfor putih, logam alkali seperti natrium, kalsium karbit, dan lainnya. Terus ada yang ketiga itu kelas ketiga, dia itu berbahaya saat basah. Jadi di sini tuh padatan yang bereaksi hebat dan mengeluarkan gas mudah terbakar atau beracun, dan juga berbahaya saat kontak dengan air. Reaksi ini tuh bisa menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, atau pelepasan gas beracun. Contohnya itu di logam alkali yaitu Na, K atau kalium, sama CaC2 atau kalsium karbit. Selanjutnya itu ada zat atau campuran suar reaktif. Menurut GHS 2019, zat atau campuran suar reaktif adalah zat atau campuran cair atau padat yang tidak stabil secara termal atau rentan mengalami dekomposisi eksotermik yang kuat bahkan tanpa melibatkan oksigen atau udara. Klasifikasi zat atau campuran suar reaktif ini, yang pertama ada mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi oxidizing, suar reaktif itu self-reactive substance, peroksida organik atau organik peroksida. Nah, menurut GHS, zat suar reaktif itu
diklasifikasikan menjadi 7, yaitu ada tipe A, zat atau campuran apapun yang bereaksi sendiri yang dapat meledak atau terbakar dengan cepat saat dikemas. Yang tipe B adalah zat atau campuran yang bereaksi sendiri dan mempunyai sifat meledak di suatu kemasan, tidak meledak atau terurai dengan cepat tetapi dapat mengalami ledakan termal dalam kemasan. Tipe C yaitu zat atau campuran yang bereaksi sendiri dan mempunyai sifat meledak ketika zat atau campuran tersebut dalam kemasannya tidak dapat meledak atau mengalami deflagrasi dengan cepat atau mengalami ledakan termal. Yang tipe D itu zat atau campuran yang bereaksi sendiri yang dalam pengujian laboratorium itu meledak sebagian, tidak cepat terbakar, dan tidak menunjukkan efek yang kuat ketika dipanaskan dalam kondisi terbatas. Yang kedua itu tidak meledak sama sekali, terbakar perlahan, dan tidak menunjukkan efek yang kuat ketika dipanaskan dalam kondisi terbatas. Lalu tidak meledak atau terbakar sama sekali dan menunjukkan efek sedang ketika dipanaskan dalam kondisi terbatas. Lalu ada tipe E, yaitu zat atau campuran yang bereaksi sendiri yang dalam pengujian laboratorium itu tidak meledak atau hilang sama sekali dan menunjukkan efek rendah ketika dipanaskan dalam kurungan. Selanjutnya tipe F, yaitu zat atau campuran yang bereaksi sendiri yang dalam pengujian laboratorium itu tidak meledak dalam keadaan berlubang atau tidak mengalami deflagrasi sama sekali, dan juga hanya menunjukkan efek rendah atau tidak ada ketika dipanaskan dalam kurungan serta daya ledak rendah atau tidak ada. Dan terakhir itu ada tipe G, campuran yang bereaksi sendiri yang dalam pengujian laboratorium tidak meledak dalam keadaan kavitasi maupun deflagrasi sama sekali dan tidak menunjukkan efek ketika dipanaskan dalam keadaan tertutup maupun daya ledak apapun. Dengan syarat zat atau campuran tersebut stabil secara termal, yaitu suhu dekomposisi yang mempercepat sendiri adalah 60 derajat Celcius hingga 75 derajat Celcius untuk kemasan 50 kg. Untuk campuran airnya itu digunakan pengencer dengan titik didih lebih besar atau sama dengan 150 derajat Celcius untuk desensitisasi. Nah, contohnya itu untuk bahan peledak atau eksplosif itu ada TNT, yaitu trinitrotoluene, ada KClO3 yaitu kalium klorat, NH4NO3 yaitu amonium nitrat, dan lainnya. Yang kedua itu ada bahan pengoksidasi, oxidizing agent, yaitu KClO3 kalium klorat. Selanjutnya itu ada cairan piroforik. Menurut OSHA dan GHS 2019, cairan piroforik itu cairan yang bahkan dalam jumlah kecil dapat terbakar dalam waktu 5 menit setelah bersentuhan dengan udara. Klasifikasinya itu cuma satu menurut GHS 2019, yaitu cairan yang menyala dalam 5 menit setelah ditambahkan ke dalam pembawa yang inert dan terpapar udara, atau terbakar atau charge penyaring pada kontak dengan udara selama 5 menit. Contohnya itu ada trietilaluminium, trietil boran, dietil zinc, trietil gallium, trimetilaluminium, butilitium, Grignard reagent, organolitium, akilaluminium alloys, borans, ada borohidrid, dan juga diisobutilaluminium hidrid. Selanjutnya itu ada zat atau campuran suap panas. Menurut IHS, zat atau campuran yang dapat memanaskan sendiri itu adalah zat atau campuran padat atau cair selain cairan atau padatan piroforik yang dapat mengalami pemanasan sendiri melalui reaksi dengan udara dan tanpa pasokan energi. Zat atau campuran ini itu berbeda dari cairan atau padatan piroforik karena zat campuran ini tuh hanya akan menyala jika dalam jumlah besar, yaitu kilogram, dan setelah jangka waktu yang lama, atau itu jam atau hari. Menurut OSHA itu dia mendefinisikan zat atau campuran suap panas sebagai zat atau campuran yang dalam kondisi normal dapat mengalami reaksi kimia dengan oksigen di udara dan menghasilkan panas yang signifikan. Menurut GHS, zat atau campuran suap panas itu dikelompokkan menjadi
kategori 1 dan kategori 2. Kalau kategori 1 itu hasil positif jika dilakukan tes menggunakan sampel 25 ml pada suhu 140 derajat Celcius. Kalau kategori 2 itu dibagi menjadi 3, yaitu hasil positif jika dilakukan tes menggunakan sampel 100 ml pada suhu 140 derajat Celcius. Dan hasil negatif jika dilakukan tes menggunakan sampel 25 ml pada suhu 140 derajat Celcius. Dan substansi atau campuran dikemas dalam wadah dengan volume lebih dari 3 meter kubik. Yang kedua itu hasil positif jika dilakukan tes menggunakan sampel 100 ml pada suhu 140 derajat Celcius, dan hasil negatif jika dilakukan tes menggunakan sampel 25 ml pada suhu 140 derajat Celcius dan substansi atau campuran dikemas dalam wadah dengan volume lebih dari 450 liter. Terakhir itu ada hasil positif jika dilakukan tes menggunakan sampel 100 ml pada suhu 140 derajat Celcius dan hasil negatif jika dilakukan tes menggunakan sampel 25 ml pada suhu 140 derajat Celcius dan hasil positif jika dilakukan tes menggunakan sampel 100 ml pada suhu 100 derajat Celcius. Contoh dari suap panas itu ada arang kayu atau charcoal, serbuk batubara basah, ada bahan organik yang mengalami oksidasi lambat, serbuk gergaji, jerami, atau kompos dalam jumlah besar. Terus juga beberapa minyak dan bahan kimia organik yang mengalami oksidasi lambat dengan udara. Nah, ini piktogram untuk flammable. Dia itu gambarnya itu garis merah itu di tepi garisnya, dan juga warna dasarnya itu putih, terus ada gambar api yang berkobar kayak gini. Itu biasanya piktogramnya itu disebut dengan flame. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.